Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam kapanpun Anda menonton video pembelajaran ini. Apa kabar Anda hari ini? Oke, pada kesempatan hari ini atau pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Jadi pada kesempatan ini kita perlu mengetahui tentang apa sih yang disebut dengan PANDA atau landasan pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum tentunya ada rasionalitas ataupun ada asumsi-asumsi tertentu yang mendasari. Tapi sebelum kita membahas tentang landasan pengembangan kurikulum, ada baiknya kita memahami dulu pengertian dari landasan itu sendiri. Oke, landasan atau gagasan ataupun kepercayaan merupakan suatu prinsip yang mendasari suatu aktivitas. Jadi, landasan pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan, suatu asumsi ataupun suatu prinsip yang menjadi sandaran ataupun titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Jadi tentunya harus ada sandaran ataupun landasan yang mendasari dalam pengembangan kurikulum agar tujuan pendidikan nasional tercapai sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi terdapat beberapa landasan-landasan yang mendasari tentang ataupun pengembangan kurikulum. Apa saja landasan tersebut? Yang pertama itu adalah landasan filosofis, yaitu implementasi filsafat kependidikan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah landasan psikologis, di mana kondisi psikologis peserta didik menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir adalah landasan sosial budaya, yaitu sosial budaya yang diterapkan di masyarakat menjadi dasar ataupun kepercayaan dalam pengembangan kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendalam terhadap landasan filosofis. Dan landasan psikologis dan landasan sosial budaya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, landasan filosofis adalah penggunaan filsafat dalam pengembangan kurikulum. Saya yakin kalian sangat familiar dengan kata filsafat. Filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran yang asli. Itu menurut Plato. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Jadi pengembangan dari kurikulum harus memperhatikan harus didasari atas pemikiran-pemikiran filsafat atau pemikiran-pemikiran umum dan juga mendalam. Baik, terus selanjutnya kita akan membahas tentang aliran filsafat. Ada beberapa aliran filsafat yang berhubungan langsung dengan pendidikan atau menjadi dasar asumsi ataupun gagasan pendidikan. Yang pertama adalah perennialisme. Jadi pada aliran ini menganggap bahwa filosofi pendidikan yang berpusat pada guru dan berfokus pada ide-ide abadi dan kebenaran universal. Jadi hal yang dibahas adalah kebenaran absolut. Dan selanjutnya adalah yang kedua esensialisme yang berarti esensi, yaitu hal-hal yang bersifat harus dan bersifat mendasar. Jadi esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Jadi di sini dirancanglah bahwa kebudayaan yang lama yang telah diwariskan merupakan hal yang telah terbuktikan, artinya hal-hal yang sudah diyakini kebenarannya. Yang ketiga adalah eksistensialisme. Jadi berasal dari kata eksistensi ya, yang merupakan ajaran filsafat yang melihat segala gejala berpangkal pada keberadaan. Jadi ini eksistensi ya yang dibahas secara mendetail. Nah, eksistensi kesadaran siswa ataupun jika pendidik sebagai seorang pendidik kita harus menyadari bahwa setiap peserta didik harus dibangkitkan kesadarannya. Dia harus menyadari bahwa dirinya ada atau eksis dalam sebuah pendidikan. Jadi dia bisa menggunakan ataupun mencapai potensi yang maksimal.
Yang selanjutnya adalah, sebentar saya pindah dulu, adalah progresivisme, yaitu pendidikan adalah sebagai wadah untuk menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju atau bersifat progresif ya, sebagai generasi yang dapat menjawab tantangan zaman peradaban baru. Jadi pada aliran ini dipercayai bahwa pendidikan adalah sebagai wadah. Jadi melalui pandangan ini sifat-sifat fleksibel, curious, tolerant, and open-minded sangat ditekankan. Jadi siswa itu harus diajarkan untuk berpikir bukan hanya hari ini, tapi juga apa yang dibutuhkan besok, apa yang akan dibutuhkan di masa depan. Yang terakhir yaitu adalah rekonstruktivisme, yaitu ini lanjutan dari aliran filsafat progresivisme, di mana pada rekonstruktivisme gerakan ini sebenarnya menganggap bahwa hal-hal yang lain atau rekonstruktivisme itu berlandaskan pada pemecahan masalah. Jadi mendorong pendidik agar lebih sadar atau tanggung jawab secara sosial. Namun kaum rekonstruksionis ingin melakukan perbaikan masyarakat secara spesifik. Sedangkan kaum progresif lebih suka pada menekankan tujuan umum pertumbuhan masyarakat melalui pendidikan. Nah, dari model-model atau dari aliran-aliran filsafat tersebut akan membentuk model pengembangan kurikulum atau model kurikulum itu sendiri. Yang aliran perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme akan membentuk kurikulum atau model kurikulum subjek akademik atau mata pelajaran. Sedangkan progresivisme akan mengarah pada model kurikulum pendidikan pribadi. Dan yang terakhir, rekonstruktivisme adalah model pengembangan kurikulum intraseksional. Baik, filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, pandangan-pandangan filsafat yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah ataupun tujuan pendidikan. Nanti, arah ataupun tujuan pendidikan harus didasari dari filsafat-filsafat yang terdapat pada pendidikan, yang tentunya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di pendidikan. Oke, demikian untuk landasan filsafat pada pertemuan kali ini. Untuk landasan psikologis dan landasan sosial budaya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, siang, ataupun malam kapanpun Anda menyaksikan video ini.